Selamat pagi, kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan di pagi hari ini, hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Sebelum kita membaca dan mendengarkan Sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Semua menyatakan kasih setia dan rahmat Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami hendak menjalani aktivitas kami di hari ini, namun kami rindu untuk duduk di sekitar firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, kami mohon dengan kerendahan hati, bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan, dan sabda-Mu senantiasa menerangi setiap langkah dan jalan kami, sehingga boleh kami dituntun pada jalan yang benar, jalan yang Tuhan boleh tunjukkan kepada kami untuk kami menerima kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28 yang mengatakan, mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis Injil Markus menceritakan tentang pelayanan Yesus dan murid-muridnya. Cerita yang diangkat dalam bacaan Alkitab kita adalah ketika Yesus tiba di Kapernaum, dan pada saat itu diinformasikan terjadi setelah hari Sabat mulai. Dan kemudian setelah tiba di Kapernaum, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat orang Yahudi dan ia mengajar tentang kerajaan Allah. Dan ketika orang banyak di rumah ibadat itu mendengarkan pengajaran Yesus, mereka sangat takjub mendengar pengajarannya. Karena mereka melihat Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan tidak seperti yang biasa dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Yesus dikatakan mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dia mengajar dengan kuasa Allah dan membuat banyak orang menjadi takjub. Nah, ketika Yesus sedang mengajar, pengajarannya itu diinterupsi karena rupanya ada orang yang kerasukan roh jahat. Dan orang itu berteriak-teriak
Dan dalam teriakannya itu dia mengeluarkan kalimat, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Sini kita melihat bahwa roh jahat yang merasuki diri orang yang kerasukan itu, roh jahat itu mengakui bahwa Yesus berasal dari Allah. Dia adalah Mesias yang berkuasa, yang diutus Allah. Tetapi Yesus tidak merespon kalimat dari roh jahat tersebut yang keluar melalui mulut orang yang kerasukan roh jahat. Yesus tidak meresponnya. Yesus langsung menghardik roh jahat itu agar keluar dari tubuh orang yang kerasukan itu. Dan kemudian roh jahat itu pun keluar. Dan akhirnya orang yang kerasukan roh jahat itu akhirnya pulih. Dan orang kembali takjub melihat apa yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus mengusir roh jahat dari seorang yang kerasukan roh jahat tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau kita coba refleksikan di sini? Sini kita melihat penulis Injil Markus mau menyatakan dengan tegas bahwa Yesus adalah Mesias yang berkuasa. Ia berkuasa menaklukkan roh jahat. Roh jahat pun tunduk dan takluk di bawah kuasa Yesus yang adalah Mesias. Tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang kuat sekuat apapun yang dapat menandingi kuasa Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat dengan jelas kuat kuasa Tuhan Yesus, masihkah kita meragukan kuasa Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita? Tidak sedikit orang-orang Kristen yang masih mengandalkan kekuatan kuasa iblis, kuasa kegelapan untuk membentengi kehidupannya, mendatangkan kemakmuran dalam kehidupannya, melindungi keluarganya. Masih banyak orang-orang Kristen yang punya opo-opo atau jimat. Masih banyak orang-orang Kristen yang pergi ke dukun. Masih banyak orang-orang Kristen yang meminta pertolongan kuasa-kuasa jahat ketika mengalami persoalan dan pergumulan. Dan tentu ini sangat ironis dan tidak masuk di akal. Bagaimana mungkin kita mengandalkan kekuatan kuasa iblis, kuasa kegelapan, sedangkan kuasa iblis dan kuasa gelap dan roh jahat tunduk dan takluk di bawah kekuatan kuasa Yesus? Bagaimana mungkin kita justru mengandalkan kekuatan kuasa jahat, kuasa iblis, kuasa roh-roh nenek moyang? Sungguh sangat ironis dan tidak masuk di akal. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mau beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Mesias yang berkuasa. Kekuasaannya melebihi kekuatan kuasa apapun yang ada di dunia ini. Kekuatan kuasanya
melebihi kekuatan kuasa roh-roh jahat, melebihi kekuatan kuasa iblis dan setan. Dan karena itu tidak seharusnya orang Kristen mengandalkan kuasa-kuasa roh jahat. Andalkan kuasa Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Engkau akan mengalami damai sejahtera dalam hidupmu. Memang ketika kita mengandalkan kuasa Tuhan Yesus, mungkin beban persoalan dan pergumulan kita tidak segera selesai. Tetapi orang-orang yang mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan Yesus, ia akan dikuatkan. Ia akan mengalami damai sejahtera. Dia akan mengalami keselamatan. Sebaliknya, orang-orang yang mengandalkan kekuatan kuasa gelap, kuasa-kuasa roh jahat, kuasa-kuasa iblis, mereka akan terjerumus pada kehancuran, pada kebinasaan. Mari terus beriman kepada Tuhan Yesus, andalkan kuasanya, maka kita akan selamat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah berfirman kepada kami, menyatakan bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Kekuasaan dan kekuatan Tuhan Yesus melebihi kekuatan dan kuasa roh-roh jahat, melebihi kekuatan kuasa iblis. Dan karena itu kami diingatkan untuk tidak lagi mengandalkan kekuatan kuasa roh jahat atau kuasa-kuasa iblis. Biarlah kami hanya mau bergantung hanya pada kekuatan kuasa Tuhan Yesus. Karena kuasa roh jahat pun tunduk dan takluk di bawah kekuatan kuasa Tuhan Yesus. Tidak ada satupun kuasa yang dapat menandingi kekuatan kuasa Tuhan Yesus. Berkati kami di sepanjang hari ini, sehingga kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus dan kekuatannya. Kami boleh tetap beriman bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai, memberkati dan melindungi, memberikan yang terbaik bagi kami. Berkati seluruh warga jemaat-Mu, bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bergumul Tuhan kuatkan iman mereka, dan bagi mereka yang pada saat ini mengalami berbagai hal-hal yang pahit, mendukakan dan mengecewakan, Tuhan hiburkan mereka. Terima kasih Tuhan, berjalanlah bersama kami, berkati seluruh kegiatan kerja, aktivitas, dan juga segala tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan. Inilah doa kami Tuhan. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.